أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian,
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله rahimani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para sahabat, para remaja masjid yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dari sekian banyak umat Islam yang tentunya mereka semua menginginkan kebaikan, ternyata kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ta'lim ini untuk mempelajari berkaitan dengan urusan jenazah. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri orang tersebut, maka Allah akan memahamkan orang tersebut terhadap urusan agamanya. Dan ternyata alhamdulillah pada hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami ilmu agama kita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan kita wajib bersyukur nikmat ini. Dikatakan kalau semakin kita bersyukurnya, maka nikmat ini akan ditambah. Dan tentunya baik-baik nikmat adalah nikmat di dalam majelis. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang berjudul Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, yang tentunya dikami sebagai kitab yang sangat tebal sehingga tidak mungkin kita selesaikan pada pertemuan hari ini saja. Makanya pada hari ini kita ambil beberapa poin saja, dan itu pun ada bab yang tidak kita ambil. Jadi hanya bagian awal kita mungkin setengahnya saja, itu pun hanya beberapa poin. Yang pertama adalah apakah yang wajib dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan sakit? Tentunya karena kebanyakan orang yang meninggal dunia itu dijauhi oleh sakit. Meskipun sebenarnya yang namanya meninggal dunia itu adalah perkara yang zahir dan tidak ada seorang pun mengetahuinya kapan datangnya. Akan tetapi biasanya orang yang meninggal dunia itu dijauhi oleh sakit. Sehingga di situ ada pembahasan berkaitan dengan sakit. Maka wajib bagi orang yang sakit adalah berridho dan bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi pada diri seseorang itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, tidak bisa diubah. Memang ada beberapa takdir yang sifatnya bisa diubah, tapi takdir yang diubah itu pun sebenarnya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi wajib bagi seseorang untuk
Dan juga sebaliknya, bagi seorang yang dalam keadaan sakit, untuk dia dalam kondisi takut dan kondisi pengharapan. Takut akan azab Allah dan dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Muhammad SAW menjenguk salah seorang pemuda yang sedang meninggal, kemudian menanyakan bagaimana keadaannya. Maka pemuda tersebut menjawab, sesungguhnya saya berharap untuk bisa bertemu dengan Allah, dan saya juga takut dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidaklah dua hal semacam ini, yaitu perasaan berharap dan perasaan takut, terkumpul pada hati seorang hamba, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan menyelamatkan atau mengamankan dia dari apa yang dia harapkan. Dan kalau seandainya sakitnya itu bertambah parah, sudah parah, ditambah parah, maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk mengharapkan kematian. Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk Abbas, paman beliau sendiri, yang mana Abbas itu berkeluh kesah dan mengharapkan kematian. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya am, la tatamanna, paman, jangan engkau mengharapkan kematian. Dikarenakan kalau seandainya engkau adalah orang yang baik, kemudian engkau diberi hukuman yang lebih, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Dan kalau seandainya engkau adalah orang yang baik, dan kamu diberi hukuman yang lebih, engkau bisa berubah dan kebaikan. Maka jangan harapkan kematian. Dan kalaupun seseorang yang harus mengatakan, maka dia boleh mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hidup itu lebih baik untuk saya, maka berikanlah untuk saya. Dan kalau seandainya kematian itu lebih baik untuk saya, maka wafatkanlah saya. Ini merupakan paling awalnya adalah ucapan seperti ini. Adapun mengharapkan kematian, maka hal ini. Dan tentunya seseorang itu harus menyelesaikan setiap urusannya di dunia yang berkaitan dengan orang lain yang berkaitan dengan dirinya. Baik itu berkaitan dengan kehormatan orang lain atau kehormatan orang lain. Dikarenakan nanti pada hari kiamat, dirham dan dinar itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi setiap tanggungan seseorang berkaitan dengan hak orang lain di dunia, maka harus diselesaikan dengan dikarenakan kami pada hari kiamat, dinar dan dirham sudah tidak berlaku lagi. Kalau seandainya nanti seseorang itu memiliki amalan-amalan soleh, tentu amalan soleh tersebut akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Dan kalau seandainya tidak memiliki amalan yang dia miliki amalan-amalan yang jelek, maka tentunya amalan jeleknya orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Kemudian juga kalau misalnya seseorang yang berwasiat, maka harus diwasiatkan. Misalnya seseorang memiliki anak angkat, tentunya yang namanya anak angkat tidak mendapatkan warisan. Terus bagaimana kalau seandainya anak dia meninggal, maka dia boleh berwasiat. Dan tentunya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dikatakan tersebut melarang. Maka batas yang paling banyak adalah sepertiga, dan lebih baik kurang dari sepertiga. Dan ketika seseorang berwasiat, maka tidak boleh diberikan kepada
talqinlah, ajarilah orang yang sedang meninggal di keluarganya dengan ucapan la ilaha illallah. Dikarenakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum matinya, maka dia akan masuk surga meskipun dia adalah ahli maksiat. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau seandainya sebelum meninggal dunianya dia sempat mengatakan la ilaha illallah dan bertaubat dari kekafirannya dan kesyirikannya, maka dia dan ketika menghadiri hal tersebut, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengucapkan atau berdoa dengan sesuatu yang jelek. Tidak ada hubungan lain. Awal ini fakul saya. Bagaimana malaikat yang yaquluna ala al-qulub. Jika kalian menjadi orang yang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka katakanlah ucapan yang baik. Jangan mengucapkan ucapan yang jelek dan jangan berdoa dengan doa yang jelek. Jikalau malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Kemudian bolehkah seseorang muslim itu menghadiri orang kafir yang sedang sakit, yang sedang meninggal dunia? Jawabannya adalah boleh, kalau tujuannya adalah untuk menawarkan Islam agar orang kafir tersebut masuk Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dahulu telah menjenguk seorang anak yang agamanya dari Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW duduk di sebelah kepalanya dan mengatakan masuk Islam. Kemudian anak tersebut melihat kepada ayahnya dan ayahnya mengatakan atin kepada Allah, taati Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak tersebut masuk Islam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW keluar kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Maka ketika bagi anak tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, "Shallu ala sahibi." Salatlah jenazah. Kemudian apabila kita mendapatkan saudara kita meninggal dunia, maka kita menutup matanya, matanya terbuka, dan kita menawarkan dunia dengan baik-baik. Sebagaimana hadis Abu Salamah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menemui Abu Salamah dalam keadaan Abu Salamah sudah meninggal dunia dan matanya terbuka. Maka Nabi Muhammad SAW menutup matanya, kemudian mengatakan, "Innahu tidak mungkin Allah arwah manusia itu apabila jauh maka akan diikuti oleh matanya." Maksudnya mata manusia akan diikuti kemana arah arwahnya. Padahal jangan subhanahu Allah karena pada manusia bila kemudian pada saat itu keluarganya berusaha meniru kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, janganlah kalian berdoa kecuali dengan doa yang baik, karena mereka mengaminkan doa.
roti yang sedang dia makan. Walau itu dan jangan diberi minyak wangi, walau itu rasa dan jangan dibentuk kepala. Dikarenakan nanti akan dibagi kepada roti yang pada hari kiamat dalam keadaan berlakuan. Jadi sebabnya kenapa orang yang masih pakai penyakit roti tidak boleh dibentuk kepalanya? Dikarenakan nanti pada hari kiamat akan dibagikan dalam keadaan berlakuan. Dan disunahkan bagi seseorang yang meninggal dunia untuk tetap dikubur di mana dia meninggal dunia. Misalnya meninggal dunia di sini, daerah Al-Fatihah, situ tadi, maka disunahkan dikuburkan di sini. Meskipun bukan orang Muslim, misalnya ada turis dari Amerika, orang Islam, meninggal dunia di sini, maka yang sunnah adalah dikubur, tidak dibawa pulang. Bagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah, dahulu perang Uhud banyak sekali yang syahid meninggal dunia, dan mereka hendak dipindahkan ke daerah Baqi' untuk dikuburkan di daerah Baqi'. Maka ada salah seorang yang menyuruh bahwa saya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalian untuk mengubur orang-orang yang meninggal itu di mana, di tempat di mana yang meninggal. Padahal waktu itu ayahnya Jabir dan pamannya Jabir sudah mulai dipindahkan. Kemudian kedua jenazah tadi langsung dikembalikan. Tidak jadi. Kemudian hal yang dibolehkan juga bagi seseorang yang dia lakukan jenazah adalah membuka bagian wajahnya. Tadi kita sudah menjelaskan di matanya itu tutup. Tapi kalau ada orang yang hadir, dia boleh membuka wajahnya dan boleh muslimnya. Dan boleh menangisi dengan cara yang lebih dari dia. Kecuali orang muslim, dia boleh menangisi atau boleh bersedih selama 4 bulan. Akan tetap kalau selain dari muslim, meninggal oleh suaminya, maka batasannya adalah hanya 3 bulan. Bagaimana kita jaga juga bahwa saya disebutkan Nabi Muhammad SAW menjemput jenazahnya Abdullah, ayahnya Jabir, kemudian membuka pakaiannya, maksudnya melihat wajahnya. Nabi Muhammad SAW menangis, atau di sini Jabir menangis, dan orang-orang selain Nabi Muhammad SAW melarang Jabir untuk menangis. Akan tapi Nabi Muhammad SAW tidak melarang. Dan ada riwayat dari Aisyah bahwa saya ketika Nabi Muhammad SAW menjemput Uthman bin Affan dalam keadaan dia sudah jenazah yang meninggal dunia, maka Nabi Muhammad SAW membuka wajahnya, kemudian memeluknya dan bersenyum. Dan beliau SAW menangis sampai Aisyah mengatakan, "Ra'aitu dumu'an tasilu 'ala wajhayhi." Saya melihat air mata mengalir di kedua pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang disebutkan ketika putra Nabi Muhammad SAW yaitu Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, maka Nabi Muhammad SAW muslimnya dan menangis. Maka ketika ada yang bertanya, yang bertanya adalah Rasulullah SAW, "Engkau ya Rasulullah?" Maksudnya, kok bisa engkau menangis wahai Rasulullah? Maka beliau jawab, "Ini adalah wafat." Kemudian ada yang lain lagi bertanya, kemudian Nabi Muhammad SAW jawab, "Maka itu menangis dan hati bersedih. Dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan kita benar-benar bersedih dengan kepergian keluarga kita." Dan kenapa hanya dalam 3 hari? Ini disebutkan dalam hadis Abil bin Jabir
bisa memberi bahasa yang baik kepada orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ahdatha fi orang yang kalian puji kebaikannya, orang yang kalian saksikan bahwasanya tersebut orang yang baik, maka dia wajib masuk surga. Wa man ahdatha fi dan orang yang kalian saksikan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang jelek, maka dia akan masuk neraka. Al-malaikatu syuhada'u lillahi fis-sama'. Para malaikat itu adalah saksi untuk Allah di langit. Wa antum syuhada'u lillahi dan kalian adalah saksi bagi Allah di dunia. Kemudian ucapan ini juga antum syuhada'u lillahi antum syuhada'u lillahi. Dalam riwayat dari disebutkan orang-orang yang beriman adalah saksi bagi Allah di dunia. Sekarang kita masuk pada intinya pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan prosesi untuk jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya adalah wajib atau fardu kifayah. Artinya ketika tidak ada orang Islam yang memandikan jenazah orang Muslim, maka semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada yang memandikannya, kewajibannya sudah gugur. Artinya orang yang tidak memandikan tidak berdosa. Ini berkaitan dengan wajibnya. Adapun berkaitan dengan mubadarah, itu bersegera, itu sudah disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Dikarenakan mengurus jenazah, itu memang disunahkan untuk disegerakan. Dari wajibnya memandikan jenazah diantaranya adalah berkaitan dengan kisahnya orang yang sedang dikorbankan, yang mati dalam kekorbanannya, yang siluhu bimani tersebut. Mandikanlah dia. Di sini mengenai orang perintah, mandikanlah dia. Dan juga dalam hadis ketika meninggalnya beliau yaitu Zainab radhiyallahu anha, "Ibsil lana karata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, atau lebih dari itu, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang 3 kali itu sudah bersih dan wajibnya hanya sekali. Tapi kalau orang tersebut lebih dari 3 kali, yang penting jumlahnya adalah ganjil. Maka dari itu di sini sudah bagi memberi catatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah. Yang pertama adalah memandikannya dengan jumlah 3 kali atau lebih, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah yang penting jumlahnya adalah ganjil. Bisa 5, bisa 9. Akan tetapi kalau misalnya dibandingkan jenazahnya dia sudah meninggal, maka hendaknya cukup. Jadi nanti disebutkan kalau seandainya masih keluar kotoran dalam keadaan sudah berkali-kali dimandikan, maka ketika pemandiannya bersihkan kotorannya, kemudian diburukan lagi. Setelah itu tidak perlu diburukan lagi. Karena ada kotoran itu bukan untuk ada satu, bukan untuk ada satu. Kemudian berikutnya adalah mencampur salah satu air untuk memandikannya itu dengan sidar. Sidar adalah lebih dalam. Tapi kalau tidak ada sidar, maka bisa menggunakan asna, jenis bunga lavender, atau sabun, menggunakan sabun. Dan juga disunahkan pada akhir pemandian adalah menggunakan sesuatu yang berbau wangi, bisa dengan wangi, dan lebih baik menggunakan air atau halus, dikarenakan lebih segar dan lebih besar. Dan disunahkan bagi wanita yang masih menikah rambutnya, maka untuk dilepas dulu rambutnya, dimulai dengan cuci bersih, kemudian disertai sisir, dan setelah dimandikan dikepang dengan minyak kepangan atau minyak kelapa, yaitu 2 di samping kanan dan kirinya dan 1 di bagian depannya. Kemudian setelah itu 3 kepangan tersebut diletakkan di belakangnya atau diletakkan di belakangnya. Dan juga ketika memandikan baru bagian sebelah kanan, kemudian bagian sebelah kiri. Ini juga seperti apa dikarenakan memandikan apa itu sama di jenazah itu sama dengan jenazah sama. Sehingga sebenarnya
Kemudian tadi disebutkan pada poin yang keempat adalah menggunakan minyak wangi ketika memandikan memakai wangian. Tapi dikecualikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Tadi disebutkan orang yang meninggal dalam keadaan ihram tidak boleh diberi wangian. Walau itu bagi orang muslim, janganlah kalian memberi wangian kepada orang yang mati dalam keadaan ihram tersebut. Baik, tadi kita sebutkan bahwasanya yang paling berhak untuk memandikan adalah orang yang paling paham tata cara memandikan jenazah. Jadi yang paling berhak adalah orang yang paham terhadap tata cara memandikan, sebagaimana ucapan Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Qur'an min al-kitab ma qala syai'an wa la yu'minu bihi." Saya memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya melihat jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata jenazahnya itu bagus, baik dalam keadaan dunia maupun dalam keadaan mati. Dan apa sih keuntungan bagi orang yang memberikan jenazah? Apa sih pahalanya orang yang memberikan jenazah? Maka pahala orang yang memberikan jenazah adalah dihapusnya 40 dosa atau mendapatkan 40 ampunan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ghasala musliman fakataba alaihi ghufranahu Allahu ghafurur." Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, kemudian dia merahasiakan baiknya. Jadi di antara syarat orang yang memandikan jenazah adalah dia menyembunyikan aib jenazahnya. Tidak boleh ketika kita memandikan jenazah kita ada aib, kemudian kita ceritakan ke masyarakat. Tidak boleh. Dan ketika seseorang memandikan jenazah dan menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampunnya 40 kali. Dalam riwayat disebutkan 40 ampunan yang besar. Wa man amara lahu farajatan mu'adiri alaihi hadil aslan faslantahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menggali kuburannya
dikumpulkan, kemudian dimandikan bagian kanannya, kemudian bagian kirinya. Jadi bagian kanan atas, kemudian bagian kanan bawah, kemudian bagian kiri atas, kemudian bagian kiri bawah. Nah, ini sudah selesai satu kali pemandikan. Kalau orang muslim bisa ditambahi dengan mandian kedua, mandian ketiga, atau lebih dari itu. Yang jelas nanti terakhirnya adalah dengan air kapur. Itu kapur bagus. Dan semuanya adalah mutawaf. Yang berikutnya adalah takfirul mayyit, mengkafani jenazah. Setelah dimandikan tentunya dikafani. Dan mengkafani mayit hukumnya juga adalah wajib. Kalau fardu kifayah, sebagai asal yang dia dalam hadis Nabi yang menjelaskan mengenai tadi, wakaf itu dan kafanilah dia. Dan kafan itu harus diambil dari hartanya si mayit. Sehingga kalau misalnya mayit meninggal dunia punya utang, maka harus dilunasi utangnya dulu. Setelah itu baru ketika ada sisa hartanya digunakan untuk membeli kain kafan untuk mayit tersebut. Jadi yang sunnah adalah kafan itu bukan dibeli oleh orang lain, tapi dimulai dari hartanya mayit tersebut. Sebagaimana dipahami dalam hadis Umar, hajarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah. Kata beliau Allah, bahwa bila hajarna Allah wa minna man wadara yakun min ajri syai'an minhum Mus'ab bin Umair. Itu hadisnya masyhur sekali, kisahnya Mus'ab ketika meninggal dunia, untuk orang umur syahid meninggal dunia, maka tidak memiliki apa kecuali selembar kain. Yang kalau seandainya kain tersebut digunakan untuk menutup kepalanya, ditutup badan dan kepalanya, kakinya diaman. Kalau diturunkan badan dan kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Maka Nabi Muhammad SAW bahwa lima diwasi, letakkan kainnya itu untuk menutup badan dan kepalanya. Wajah ala rijalihi bil-khif, dan bagian kainnya cukup ditutup dengan khif. Khif adalah salah satu jenis permukaan, dia bentuknya mirip alat-alat. Cuma doa lain, Allahumma khif li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa jadina wa mubtala. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma dan doa yang sering kita baca yang kita pelajari semacam ini, seandainya tidak disebutkan di situ, itu tidak ada masalah untuk dibaca. Jadi yang selama ini kita baca doanya itu tidak boleh kita baca salat. Dan juga pada takbir yang terakhir, yang misalnya sholat takbir pertama, maka takbir yang keempat sebelum salat juga bisa dikatakan untuk berdoa. Meskipun sebagian ulama mengatakan untuk mengajarkan tidak berdoa. Jadi takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga doa, takbir keempat tidak berdoa, hanya berdiri saja pada salat. Dan berdoa pun itu hal yang bagus. Kemudian salam, boleh salamnya satu kali dan boleh salamnya dua kali. Sebagaimana salam dalam salat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Hurairah, "An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alaihi arba'an wa sallama taslimatan wahidatan." Bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat jenazah, dia bertakbir 4 kali dan melakukan 1 kali salam. Dan yang sunnah melakukan salam itu dengan suara yang pelan. Jadi imamnya salam dengan suara yang pelan, kemudian dia imamnya juga salam dengan suara yang pelan. Kecuali kalau memang jamaahnya banyak, dia khawatir akan dimakan tidak berat, maka boleh imamnya melepaskan salam tersebut. Dan tidak boleh orang Islam itu dikuburkan di kuburannya orang kafir, dan orang kafir juga tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Baik. Dan berikutnya adalah menguburkan mayit. Menguburkan mayit untuk seluruh orang kafir. Situ
Kemudian hukum bulan boleh menyalakan dan boleh menyesal. Tapi yang adalah apa? Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, Allah bilana wasaqu li ghairina. Berhukum bulan dengan lahan dia lahan itu adalah untuk kita, dan berhukum bulan dengan usah adalah untuk selain kita. Akan tetapi Imam Nawawi menyebutkan ulama bersepakat bahwa saya mengukurkan jenazah pada liang lahan atau liang syam, kedua unsur dibolehkan. Dan kemudian sesuai dengan kondisi tanah. Kalau tanahnya itu keras pada tidak hancur dan tidak seperti tanah pasir, maka dia tahan lebih lama. Tapi kalau tanahnya lunak, maka liang syam itu yang lebih lama. Ini contoh gambarnya. Ini dia lahan. Jadi dia masuk seperti ini. Kemudian ini adalah liang syam dari tengah. Ayatnya itu. Dan yang mengumpulkan lain, yang memasukkan lain ke dalam yang umurnya adalah laki-laki. Meskipun jenazahnya adalah wanita. Kita ada beberapa sebab. Yang pertama, hal itu yang dilakukan pada zaman Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Bahkan sampai sekarang yang mengumpulkan jenazah adalah laki-laki, bukan wanita. Yang kedua, dikatakan laki-laki lebih kuat. Yang ketiga, kalau seandainya wanita yang mengumpulkan dikhawatirkan akan tersikap awal. Dan yang paling depan adalah orang yang walinya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul amri wa'dul qawla bil ma'ruf fi kitabillah. Jadi wali jenazah itu lebih berhak untuk mengumpulkan mayit tersebut. Tapi boleh juga bagi suami untuk mengumpulkan jenazah istrinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW waktu itu pernah berkata kepada Aisyah, kalau seandainya nanti kamu meninggal dunia sebelum saya, maka saya yang akan mengurus jenazahmu dan saya akan mengumpulkan kamu. Juga bahwasanya suami akan mengumpulkan jenazah istri dengan syarat pada malam harinya tidak melakukan jemaah. Sebagaimana dalam kisah hadisnya Anas, saya menyaksikan proses pengumpulannya putri Rasulullah SAW. Beliau duduk sebelah tubuhnya, kemudian saya melihat kain tangan yang mengalir. Kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian yang tidak berjimah tadi malam? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Maka kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau Abu Bakar juga turun. Di sini menunjukkan bahwa saya disyariatkan bagi yang kubur adalah yang melakukan jima pada malam harinya. Dan cara memasukkan mayit diusulkan adalah dari arah kakinya. Jadi dimasukkan kepalanya dari arah kakinya. Seperti ini gambarnya. Jadi nanti dikubur di bagian kaki di sini, bagian kepala di sini, diturunkan dari arah sini. Kemudian diletakkan jenazah itu di atau bertumpu di bagian kanannya dan wajahnya menghadap kiblat. Dan orang yang mengumpul jenazah membaca doa Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Setelah dikubur, setelah dipindahkan ke kiblat, kemudian ditutup dengan papan atau batu bata atau batu. Setelah itu dituangkan dengan tanah liat atau tanah basah bagi beberapa. Setelah itu baru disunahkan untuk dilempar atau masing-masing yang berada di sekitar liang kubur disunahkan untuk melempar 3 kali lemparan genggaman tanah. Jadi melempar 3 genggaman tanah ke bagian kepalanya. Rasulullah SAW adalah umat yang mayyit maka syahari di bagi Rasulullah Taala. Saya di sini kemudian Nabi Muhammad SAW melempar tanah 3 genggam ke bagian arah kepalanya dalam keadaan sudah ditutup papan atau batu seperti itu. Sudah ditutup papan dan saya sudah dalam. Ini orang yang sebenarnya
teori berkaitan dengan pengurusan jenazah. Sekarang kita masuk ke praktek awal sebelumnya saya sampaikan. Kemudian kita lihat airnya. Tes. Kita melihat. Kemudian kita campurkan bahannya. Ini air biasa, satu. Kemudian yang kedua adalah air cider. Karena tidak ada cider, kita bisa menggunakan sabun. Kita aduk-aduk sampai berbusa. Dan yang terakhir adalah air kapur balus. Buat kapangan. Jenazahnya sudah siap. Nah, jadi pertama adalah jenazah diangkat. Kainnya untuk menutup aurat. Ya, sebelum pakaian dilepas, tutup auratnya terlebih dahulu. Satu sini. Ya, untuk laki-laki cukup dari pusar sampai lutut seperti ini. Kalau nanti jenazahnya wanita, dia sampai dadanya. Dan yang memandikan wanita adalah wanita. Setelah kita tutup auratnya, baru kita lepaskan bajunya. Dan ketika mayatnya sudah lunak, ketika mayatnya masih lunak, dalam keadaan baru meninggal, maka mudah melepas bajunya. Tapi kalau sudah ada kaku, bisa kita lunakkan dulu seperti ini persendiannya, tangannya. Kemudian bagian kaki kita lepaskan. Ya. Kemudian kita lepas bajunya. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya bentuknya kancing lebih enak. Tapi kalau bukan kancing, kaos, maka digunting lagi. Kalau seperti ini sudah bisa lepas, tinggal sebelah sini digunting. Ya, kalau sudah, bagian celana juga semacam itu. Kemudian kita miringkan ke sebelah kiri. Tarik. Kita tarik bajunya, kumpulkan di bagian bawahnya seperti ini. Kemudian kita miringkan ke sebelah kanan. Dan
baju yang tadi dikumpulkan di bawah ditarik. Begitu juga pada bagian celana. Nah ini pura-puranya tidak pakai kaos, ya. Pura-puranya tidak pakai kaos. Jadi ini sudah telanjang, sama sekali tidak ada pakaian di atasnya kecuali kain penutup ini saja. Kemudian berikutnya, kalau misalnya kukunya masih panjang, maka dipotong kukunya. Potong kukunya semua sudah bersih. Ya sudah. Kemudian bulu ketiak juga demikian. Gunting tadi. Ya sudah dipotong bulu ketiaknya. Adapun bulu kemaluan tidak boleh diurus, biarkan, karena itu berkaitan dengan aurat. Kemudian setelah dipotong kukunya, kumisnya, bulu kemaluannya, ketiaknya, langkah berikutnya diposisikan setengah duduk. Udah takut. Kemudian kita usap perutnya, ya, sambil terus disiram bagian kemaluannya. Ya, jadi posisi meja itu bagusnya adalah miring ke bawah seperti ini, biar kotoran dan air mudah keluar. Ya, tekan perutnya. Kemudian disiram, jangan digosok dulu, ya, karena biar keluarnya masih banyak. Siram, gosok, ya. Kemudian gosok tidak boleh terlalu keras, karena dia akan memudaratkan lagi. Setelah dirasa cukup, kembali dudukan, baru bisa dibersihkan. Bersihkan kemaluannya dan duburnya. Sudah bersih, kemudian keramasnya. Ya, samponya. Keramasnya. Sampai bersih. Kalau jenggot juga bisa. Kalau misalnya jenggotnya lebat bisa juga. Mayatnya setelah itu kita siram 3 kali. Dua, tiga. Setelah itu baru kita wudukan anggota wudunya. Ya. Pertama adalah kedua telapak tangan. Wudu. Kemudian setelah itu untuk mulut dan hidung tidak perlu disiram, tapi cukup menggunakan kain atau kapas yang dibasahi bagian mulut. Sudah setelah itu adalah muka. Kalau ada jenggotnya, kemudian tangan sampai siku sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri, dan bagian kepala, depan ke belakang, kemudian belakang ke depan, kemudian bagian telinga, terakhir kaki kanan, kemudian kaki kiri. Sudah. Setelah itu adalah memandikan bagian kanan menggunakan air biasa dulu. Bagian kanan boleh. Ya, terakhir. Aku siram terus, saya gosok. Kanan. Baik, sebelumnya tadi kalau dikhawatirkan ada air masuk ke hidung atau mulut, boleh ditutup dengan kapas. Tutup aja, Pak. Ada kapas. Ada kapas. Ini masih hidup airnya. Ya. Bagian kanan. Kemudian ketika kita menggosok tubuhnya sebelah kanan, tetap kita tidak melihat auratnya. Ya. Dari sini. Ya. Gosok sampai bawah, tetap digosok. Bawah kaki. Ya. Ini adalah bagian kanan yang atas.
Setelah itu bagian kanan yang belakang atau yang bawah kita balikkan atau kita miringkan dari sini. Ke kanan. Sampai bawah. Bagian kanan selesai, depan sudah, belakang sudah, kemudian bagian kiri depan. Ya, kita mandikan sebelah kanan, bagian kanan, kemudian untuk buka seperti ini, biar enak memasukkan airnya. Ya. Atau saya atau yang sekarang, iya seperti ini. Dengan catatan aurat tetap ditutup. Sudah bagian atas kaki kiri, kemudian bagian bawah kiri. Bagian kiri belakang. Iya, sudah. Ini sudah satu kali pemandian. Kemudian pemandian kedua dengan menggunakan air cider atau kalau tidak ada air sabun. Caranya sama seperti tadi. Ya, kita singkat saja. Yaitu adalah bagian atas kanan kita gosok-gosok, gosok tutup aurat. Kemudian bagian belakang kanan kita gosok-gosok sampai bersih. Kemudian setelah itu bagian kiri atas, tangan juga. Dia terakhir bagian belakang kiri. Ya. Tetap auratnya ditutup. Ini sudah 2 kali pemandian. Kalau dilihat kurang bersih, boleh dengan air cider lagi, air sabun lagi. Tapi jumlahnya tetap ganjil ya. Nyiram tadi kan dengan bilang ganjil, apa satu gayung itu habis atau? Satu kali ini satu. Ya jadi kanan atas, terus kanan bawah, kiri atas kiri bawah itu satu. Nah ini berarti sudah 2, air yang biasa kemudian air sabun. Kurang bersih tambah air sabun lagi dengan jumlah ganjil, terakhir baru menggunakan air kapur habis. Kalau tidak segar. Ya bagian kanan atas. Kemudian Air sabun bisa 3 kali kanan bawah. Sekali, 2 atau 3. Ganjil bagian kanan belakang. Kemudian bagian kiri atas. Akhir bagian kiri belakang. Sudah, kalau sudah selesai kain penutup aurat satu lagi. Bisa dikasih handuk dulu, handuknya. Ya pucat ya. kedinginan. Ya. Jadi kalau sudah air kapur baru ini terakhir karena tujuannya memang untuk menyegarkan badan. Ya. Bisa tukar sama handuk dulu. Ditarik. Kemudian baru kain ke atasnya. Pegang atasnya, tarik bagian bawahnya. Tarik. Iya. Jadi aurat tetap tertutup. Ya, aurat tetap tertutup. Sudah seperti ini baru dipindahkan ke tempat pengkafanan. Ya, cara membawanya dengan lembut dikarenakan mayat itu seperti masih hidup. Ya, sudah. Sekarang ke pemakaman. Apa? Ke pengkafanan. Keenaan mayat. Nih, Seger di mandi. Ya.
Siapkan tali 5. Malas itu. Tali 5 atau 7. Yang pendek ada bagian apa itu? Kepala, kepala, cukup. Kemudian baru kain pertama. Satu-satu dulu, jadi biar direkam biar tahu. Jadi kali. Dan kain pertama. Ini wangi. Satu-satu dulu, jadi biar direkam biar tahu. Jadi kali. Dan kain pertama. Ini wangi. Bisa menggunakan biasanya orang untuk secara Jangan pelan aja bisa, biar kelihatan bebas. dan kedua karena kain di sini sempit ya, jadi boleh disusun seperti ini. Tapi kalau kain itu boleh disusun apa? Kemudian kain ketiga dan boleh juga dikasih kapur bagus. Kemudian dikasih untuk pokoknya kalau ada atasnya seperti ini. Ini awal apa bagus bisa apa lagi ya. Setelah itu ke layarnya diangkat dia masih memakai penutup awal. Tadi kain penutupnya ya, ini tadi kan habis kembali masih ada kain penutupnya. Ini baru dikatakan dari tempat media. Kita kerjakan dulu bagian pokoknya. Kita dengan tidak melihat orang. Ya ini sebagai contoh saja cara melihatnya seperti ini. Ya, kita mati dalam patokan jangan kita dilepas lagi. Seperti ini kita. Ya sudah. Ini simulasi ya. Ini masih dalam keadaan pemeriksaan. Ya, jadi kita masih tetap di bawah sekitar. Setelah itu baru bagian kanan dilepas dari bawah. Masalah kanan dan kiri sebenarnya melalui berbeda-beda, cuma yang dilakukan adalah bagian kanan dulu. Jadi kalau kita balik kita bawa sebelah, ya harusnya sebelah kanan dulu. Tutup saja. Kemudian bagian kiri sambil nanti ditarik dari bawah, ininya tarik tangannya di depan. Dan tangannya seperti ini. Karena nanti dan tarik ya. Angkat ini.
Kemudian kain yang terakhir. Dan kanan dulu, kemudian bagian kiri. Dikuatkan ini, kemudian yang pertama lihat bagian atas kepalanya. Tiga, dengan simbol hidup. Ini belum masuk. Kemudian bagian atas. Kemudian kali yang berikutnya adalah kali yang badannya tidak dan dikatakan sebelah kiri. Yang nanti ketika diukur jadinya sebelah kanan. Kiri. Sudah selesai untuk makanan. Sekarang kita bawa ke tempat sholat. Diletakkan antara imam dan kiblat. Terus kemudian kalau misalnya bersusun, berarti nanti bagian perempuannya di sini, bagian kepalanya di sini, karena lurus ke kanan dan nanti pas. Jadi bagian laki-laki itu yang dekat dengan imam, wanita yang dekat dengan arah kiblat. Sholatnya di sini, kemudian softnya dibikin dua soft, satu, soft pertama, soft kedua, soft ketiga yang ada, satu lagi. Ya, sudah tiga soft semuanya semacam ini. Kemudian kita sholatkan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir dulu dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua boleh mengangkat tangan dan boleh tidak mengangkat tangan. Karena ada dua yang berbeda. Bisa mengangkat tangan lagi atau tetap bersiaga dengan takbir Allahu Akbar. Setelah takbir kedua yang dibaca adalah shalawat. Kemudian takbir yang ketiga yang dibaca adalah doa Allahu Akbar. Yang terakhir tadi Allahu Akbar. Wa ini merupakan waktu itu sudah Allah Subhanahu wa taala dengan Allah wa naqtihi min Allah yang harus memperoleh tidak ada. Wa abdihi darul dari wa amal khairan min wa zawjatan min zawjatan wa nakhilul jannah wa a'idu min adzabil qabr wa min adzabil nar. Sudah tiga takbir, kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar. Ini boleh membaca doa dan boleh tidak membaca doa. Setelah itu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, satu kali cukup, dan baru dikatakan salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai baru dibawa ke tempat kuburan. Iya, kalau perempuan berarti begitu nanti Allah memperjalan Oh, tadi ya, untuk pertanyaan ini juga ada tulis. Untuk kain kafan tadi sebutkan kalau perempuan ada khilaf, ada yang mengatakan 3 dan yang mengatakan 5. Sekarang kita mau ke tempat kuburan. Nanti kalau ada pertanyaan tulis saja, kita jawab setelah konsultan. Jadi perempuan sudah ada kemudian memasukkan liang lahat adalah dari misalnya kiblatnya sana, berarti kepalanya di sebelah sana menghadap kiblat, berarti arah kakinya sini, berarti masukannya di sana. Kalau memang tempatnya cukup, kalau di sini dinding ada tembok, maka yang dimasukkan sebentar. Ya, 1 orang atau 2 orang atau 3 orang itu sudah di dalam liang. Nanti yang dari atas ini ya. Saya di dalam buku tulisannya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, Bismillah wa ala millati Rasulillah semacam ini. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian dimiringkan ke arah kiblat. Miringkan ke arah kiblat.
Dan kalau misalnya takut jatuh, boleh dikasih tanah di sini. Setelah itu ditutup dengan papan wireless ya. Tutup dengan papan. Enggak dibuka dulu, Ustaz. Ya, bisa dibuka juga. Boleh talinya dibuka, boleh talinya tidak dibuka. Hilap. Ya, yang jelas tidak wajib dibuka. Kita buka talinya, tidak masalah. Kemudian bagian muka. Pasti kontroversi ini Pak, masalah tangan itu. Keluarga kita dimandikan, kita suruh itu pasti ribut orang itu. Kemudian bagian muka itu boleh dibuka dan boleh tidak dibuka. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak dibuka bagian mukanya, tapi Umar bin Khattab mengatakan minta dibuka. Kemudian setelah itu ditutup dengan papan. Papan pertama, Papannya gimana, Ustaz? lepasin kuburan. Papan kedua, papan yang berikutnya, terakhir. Nah, celah-celah ini bisa ditutup dengan tanah yang basah, ya, atau tanah liat semacam ini. Tutupkan celah-celahnya. Setelah itu sunahkan bagi yang hadir untuk melempar 3 genggaman bagian kepala. 3 kali. Yang bisa untuk melempar, kalau yang terlalu jauh tidak. Bacaannya, Ustaz, bacaannya ada. Tadi Bismillah wa ala Rasulullah. Nanti pertanyaan ditulis saja. Nanti kita jawab pada tempatnya. Toyib, sudah itu baru sekarang dikubur. Cangkul. Gantian deh. Biasa gali. Air. Satu gayung apa satu apa? Satu aja nih. Kemudian disunahkan Di dalam tingginya 1 meter. Bongkarnya. Ya, setelah itu Air. nah, setelah ini kasih kerikil. Kemudian baru dikasih air biar Dari kepala ya, Ustaz. kemudian baru terakhir dikasih batu. Setelah itu boleh kita tetap di sini untuk mendoakannya. Allahumma gfir lahu wa thabithu indal ajal. Boleh kita mendoakannya, Allah gfir lahu wa thabithu indal ajal. Sudah selesai. Kita mau proses tanya jawab. yuk main yuk. Visualisasi yaitu praktek tahap pertama yaitu jenazah dimulai dengan memandikan, mengangkatkan, mensolkan ke kuburannya. Sebagaimana tadi yang disampaikan di awal acara bahwa pertanyaan itu dituliskan melalui tulisan tidak dengan tulisan. Tidak jauh saya kira sudah ada beberapa nota kertas yang memberikan
adalah dibuktikan di mana dia meninggal. Dikarenakan hal tersebut termasuk al-isra, termasuk mempercepat proses jenazah. Jadi yang afdal suaminya tetap dikubur di Kalimantan, dan sebenarnya tidak ada masalah kalau dikubur di Kalimantan di Aceh itu nanti dihasilkan juga melalui pelaksanaan takwa akan bertemu lagi. Jadi afdalnya untuk di Kalimantan. Apakah jenazah yang mati belum disolatkan dan dimandikan? Ya, orang yang mati bunuh diri selama dia masih muslim, maka tetap dia dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan bersama orang muslim. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengatakan tetap sebagai peringatan bahwa saya bunuh diri termasuk dosa besar. Doa sholat jenazah untuk laki-laki dan perempuan tetap berbeda. Tadi banyak sekali pilihan doa sholat jenazah. Pada akhirnya semua sama. Untuk laki-laki menggunakan bagian ruku, untuk perempuan mendapatkan bagian hak. Kalau mampir lalu warnaku, kalau perempuan kalau mampir lalu warnaku dan seterusnya. Ada untuk anak-anak, maka bisa memilih doa yang disebutkan wali sendiri yang masuk disebut seperti itu. Siapa yang lebih utama menjadi imam? Ahli keluarga yang baca Al-Quran yang bagus atau mengikuti dibaca bagus. Untuk memandikan, kemudian menguburkan, itu memang ahli anggota keluarganya yang lebih afdal. Tapi untuk sholat itu sama seperti sholat jamaah. Yang paling afdal adalah pemimpin. Pemimpin kaum muslimin yang lebih afdal untuk menjadi imam sholat. Kalau tidak ada wakilnya, kalau tidak ada baru yang paling bagus adalah Al-Quran. Apakah orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat sama sekali, apakah boleh disolatkan ketika meninggal? Orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat sama sekali, para ulama menyebutkan bahwasanya orang tersebut tidak bisa meskipun meninggalkan sholat secara malas. Jadi orang yang meninggalkan sholat dimensi yang pertama, kalau misalnya meninggalkan sholat karena malas dan masih meyakini sholat hukumnya wajib, dan tidak meninggalkan secara keseluruhan dalam artian karena makhluk sholat, karena bisa dari sholat, orang semacam ini masih Islam. Kalau misalnya meninggalkan sholat dan mengatakan sholat itu tidak wajib, maka ini ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam tersebut bukan Islam. Kalau mengatakan sholat tidak wajib, tapi kalau kita sholat mutlak sama sekali tidak pernah sholat, meskipun karena malas, ulama menyebutkan orang tersebut juga orang Islam. Setelah dikuburkan apa doanya? Setelah dikuburkan doanya adalah Allah Ta'ala lalu buat tabiku indah suhal. Ya Allah, ampunilah dia dan tolong kabar ketika ditanya oleh dua malaikat. Kalau istrinya yang meninggal duluan, apakah suaminya boleh yang menjadi imam sholat? Tetap yang menjadi imam sholat yang paling berhak pertama adalah pemimpin kaum muslimin. Kalau tidak bisa baru yang wakilnya, kalau tidak bisa baru yang paling bagus itu suami. Kalau pemimpin kaum muslimin tersebut datang, tapi dia menjadi imam, mewakilkan kepada silakan keluarganya, atau silakan yang paling berhak temannya atau imam muslimnya, maka bersyukur. Dan kita sebutkan di sini yang paling berhak. Yang paling berlaku. Dua pemandian jenazah mengapa harus dibuka dahulu baru dimandikan? Memandikan jenazah sama seperti mandi janabah. Atau saat memandikan mandi janabah itu ada dua. Ada metode yang terkhusus mencukupi dan ada metode kamal sempurna. Metode terkhusus adalah yang penting basah dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki semua basah, itu sudah dikatakan mandi janabah. Memandikan jenazah dengan semacam ini sah. Memandikan jenazah dari ujung kepala sampai ujung kaki basah semua sah. Tapi yang tadi kita cara praktekkan adalah yang berkamal, itu yang sempurna. Itu yang pertama adalah bersihkan
kalau misalnya sebelum meninggal sudah bertobat, kemudian pemimpin kaum muslimin menghukumnya, maksudnya ditegakkan hak karena hukum meskipun bertobat, itu kalau pemimpin ingin membunuhnya harus disebut hak oleh syariat Islam, bukan membunuh dikarenakan dia kafir, tapi membunuh dikarenakan menegakkan hak. Nah, kalau misalnya dia sudah bertobat sebelum meninggal, maka disolatkan. Tapi kalau belum meninggal dalam keadaan musyrik, tidak disolatkan. Apabila ada seorang bapak, orang tuanya meninggal dalam keadaan Islam, apakah bersihkannya mengikuti proses penguburan? Tidak. Orang Islam tidak mengikuti proses penguburan orang kafir. Maka disebutkan tadi Ali bin Abi Thalib disuruh untuk mengubur ayahnya yaitu Abu Thalib, hanya sekedar mengubur saja. Jika tidak ada yang menguburkan, maka dikuburkan. Itu pun tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Setelah itu Ali disuruh mati. Jika seorang muslim ketika tempat kaum muslim meninggal, apakah harus mendatangi kediamannya? Tidak dilakukan. Bagaimana penjelasan mengenai sisa kubur? Apakah ada sisa sebelum datangnya hari pemanggilan atau bisa? Sisa kubur hadisnya mutawatir. Meskipun mutawatir para nabi, tapi mutawatir memang ada dua jenis, ada mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Dan selama hadis tersebut mutawatir, maka dijadikan kebenarannya. Maka sisa kubur itu ada. Dan kalau misalnya ada misal, bagaimana orang yang meninggalnya ribuan tahun yang lalu, nanti dia sisanya lebih banyak. Maka Allah Maha Adil. Allah menciptakan kita pada tahun 2015 ini. Ada yang diciptakan pada tahun 1000, ada lagi yang diciptakan tahun 2020 misalnya. Allah Maha Adil. Ketika Allah Maha Adilnya ada sama Maha Adil. Meskipun ada yang di atas 10 tahun, ada yang cuma 2 hari. Allah lebih adil dan lebih mengetahui dosa si pelaku. Apakah boleh menggabungkan beberapa doa dalam satu takbir mengingat banyaknya doa tentang kebahagiaan? Sebenarnya di awal ketika banyak sunnah maka adalah dikirim. Nah, misalnya tadi ada disebutkan pada doa, tadi ada pada saudara tersebut. Maka ketika misalnya sekarang ada jenazah, kita menggunakan doa yang pertama. Besok ada jenazah, kita menggunakan doa yang kedua. Ada jenazah lagi, besok menggunakan doa yang ketiga dan sebagainya. Ketika sunnah ini banyak, maka sebaiknya kita kirim. Bagaimana dengan pengkafanan? Biasanya tangan jenazah disedekahkan. Menyedetakkan tangan adalah bukan sesuatu yang wajib. Apabila ketika kita melihat misalnya ada yang membutuhkan posisi tangan bersedekah, kita akan lebih sulit ketika dilakukan ketiga. Tapi kalau tangannya masih di samping, maka lebih memudahkan. Bila tinggal orang tua, seorang ibu, boleh katakan baginya yang memandikannya, anak laki-laki, meskipun ibu